Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gadis di Kebun Tebu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara bukit dan kebun tebu yang luas, hiduplah seorang gadis cantik bernama Rani. Ia dikenal oleh penduduk desa sebagai gadis yang ceria dan penuh semangat. Rani tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Dikelilingi oleh ladang tebu yang terbentang luas, milik keluarga Najib, teman baik. Selain Najib, Rani juga memiliki 3 sahabat lelaki lainnya, yaitu Rijal, Rian, dan Bagas. Mereka berteman sejak kecil, sering menghabiskan waktu bersama, baik bekerja di kebun, bermain di sungai, atau sekedar berbincang di bawah pohon besar di sekitar desa. Setiap akhir pekan, mereka sering mengunjungi kebun tebu milik keluarga Najib. Tempat itu menjadi favorit mereka, karena selain luas dan jauh dari keramaian, kebun tebu juga memberikan banyak ruang untuk berlari dan bermain. Kebun tebu yang besar itu seolah-olah memiliki dunianya sendiri, jauh dari perhatian orang lain. Namun di akhir-akhir ini, Rani merasakan ada yang berbeda dalam sikap teman-temannya, terutama Najib. Najib yang selama ini selalu nampak ramah dan melindungi Rani, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Setiap kali mereka bertemu, Najib seringkali menatap Rani dengan bertanya yang tidak bisa dijelaskan. Rijal, Rian, dan Bagas juga ikut memperlakukan Rani dengan cara yang agak berbeda. Meskipun Rani berusaha mengabaikan, perasaan cemas yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Suatu hari saat mereka sedang berkumpul di bawah pohon besar dekat rumah Najib, Najib menyarankan untuk pergi ke kebun tebu yang lebih jauh, tempat yang jarang dikunjungi oleh orang. "Ayo, kita pergi ke bagian kebun yang lebih sepi," ujar Najib dengan senyum yang lebar. "Kita bersenang-senang tanpa ada gangguan." Di situ Rani sedikit ragu. "Tapi kenapa harus yang jauh? Tempatnya kelihatannya jauh dari desa kan?" tanya Rani dengan perasaan cemas yang mulai menguasai hatinya. Namun Najib meyakinkannya. "Jangan khawatir Rani, kita teman-teman pasti aman." Rian dan Bagas pun setuju dengan ide Najib, mendesak Rani untuk ikut. Mereka semua meyakinkan Rani bahwa ini hanya sekedar perjalanan santai dan menyenangkan. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penasaran, Rani akhirnya mengiyakan. Dia merasa tidak enak jika menolak ajakan teman-temannya. Apalagi mereka sudah lama saling mengenal dan selalu menjaga satu sama lain. Mereka berempat pun berangkat menuju kebun tebu yang lebih jauh dari desa. Perjalanan mereka cukup lama, melewati jalan setapak yang sempit dan tertutup oleh dedaunan lebat. Sesekali angin yang berhembus membawa aroma tebu yang manis. Namun, Rani tetap merasakan ada yang aneh. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sepi suasana di sekitar mereka. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, menghilang dalam keheningan. Meskipun Rani merasa sedikit khawatir, ia tetap berusaha tenang, mengingat janjinya agar tidak membuat suasana jadi canggung. Begitu mereka sampai di bagian kebun yang lebih jauh dan terpencil, suasana menjadi lebih aneh. Tidak ada rumah atau orang lain yang terlihat di sekitar mereka. Kebun tebu ini terasa lebih besar, lebih gelap, dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah kebun tebu yang lebat, mereka berhenti dan duduk di sebuah tempat yang sepi.
jauh dari pandangan orang lain. Angin yang semula berhembus pelan kini terasa semakin kencang. Daun-daun tebu bergoyang, menimbulkan suasana yang terdengar seperti bisikan. Rani merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun dia berusaha untuk tidak terlalu khawatir. Najib yang nampak semakin bersemangat mengajak mereka bermain sesuatu yang lebih seru. Ayo, kita coba sesuatu yang lebih menarik, bukan cuma ngobrol biasa. Rian, Rijal, dan Bagas terlihat setuju. Namun Rani merasakan ada sesuatu yang ganjil pada sikap mereka. Rani menatap wajah mereka satu persatu, melihat yang berbeda dari biasanya, terutama Najib. Apa kalian benar-benar ingin bermain di sini? Tanya Rani sedikit khawatir, namun teman-temannya hanya tertawa, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan perasaan yang mulai tidak enak, Rani mengikuti mereka. Tanpa dia tahu, kebun tebu yang mereka masuki bukanlah tempat yang aman. Itu adalah tempat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah perjalanan cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat yang jauh dari pemukiman di tengah kebun tebu yang lebat. Suasana yang awalnya terasa ceria dan penuh semangat mulai berubah seiring dengan semakin teriknya sinar matahari yang menyengat. Di sekitar mereka hanya ada deretan tebu yang tinggi, seakan menelan jejak langkah mereka. Meninggalkan kebun tebu itu terasa seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Ayo Rani, kita main sesuatu yang berbeda, kata Najib dengan suara yang sedikit serak, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Rani merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. Suasana yang tadinya santai kini terasa menakutkan. Rijal, Rian, dan Bagas juga tidak terlihat seperti teman-temannya yang biasa. Wajah mereka nampak lebih serius, bahkan ada kilatan aneh di mata mereka. Rani merasa ada yang tidak beres, dan itu semakin kuat saat mereka mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Kenapa kalian semua memandang aku seperti itu? Rani bertanya, terdengar bergetar. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai mengecewakan hatinya. Najib tersenyum, tapi senyuman itu terasa begitu berbeda, penuh makna yang tidak bisa dipahami oleh Rani. Tidak ada yang salah, Rani. Kita hanya ingin sedikit bersenang-senang, kata Najib dengan nada yang membuat Rani semakin risau. Dengan sedikit terpaksa, Rani memutuskan untuk mengabaikan perasaannya dan ikut dalam permainan yang mereka usulkan. Namun setiap langkahnya terasa semakin berat. Sesekali ia menoleh ke arah tebu-tebu yang tinggi, yang seolah-olah menatap dengan mata yang tidak terlihat, menambah ketegangan yang semakin menyesakkan. Tiba-tiba, Najib menghentikan langkahnya dan berbalik, berkata dengan nada yang lebih dalam. Rani, kami sudah memutuskan untuk memainkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menantang. Wajahnya menjadi lebih serius, begitu juga dengan wajah Rijal dan Rian, dan juga Bagas. Mereka bergerak lebih mendekat, dan Rani merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Tidak, aku tidak mau. Rani berteriak, mencoba menjauh. Tetapi keempat lelaki itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, mereka menahannya, memaksanya untuk tetap berada di tempat itu. Tolong, lepaskan aku. Jangan begitu. Rani berteriak, tetapi suara tangisannya hanya bergema di tengah kebun tebu yang sunyi. Hilang ditelan oleh lebatnya daun tebu yang seakan-akan semakin menutup diri mereka dari dunia luar. Rijal dan Rian berusaha memegangi Rani. Bagas dan Najib mencoba melucuti pakaian Rani satu persatu. Rani berusaha menahannya sekuat tenaga, tetapi kekuatan teman-temannya terlalu besar. Rijal, Rian, Bagas, dan Najib yang selama ini dianggapnya sebagai teman terdekat, kini berubah menjadi sosok yang asing, penuh dengan niat buruk yang tak bisa dipahami. Pada saat itu, waktu seolah berhenti.
Kebun tebu yang luas dan sepi menjadi saksi bisu dari sebuah perbuatan yang tak bisa dimaafkan. Rani berteriak keras sekeras mungkin, tapi suaranya tertelan oleh kebun yang mencekam. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Teriakan-teriakan itu tak dapat menyelamatkannya. Dan akhirnya tubuh Rani terkulai lemas, tidak berdaya di tangan keempat sahabat yang selama ini dianggapnya sebagai teman sejati. Setelah itu suasana menjadi sunyi, hanya ada deru angin yang menggoyangkan batang-batang tebu. Keempat lelaki itu berdiri sambil menatap tubuh Rani yang tergeletak di tanah tak bernyawa. Mereka terkejut dengan apa yang baru terjadi, tetapi kebisuan yang mencekam menguasai mereka. Rijal, Rian, Bagas, dan Najib merasa terperangkap dalam perasaan bersalah yang datang terlambat. Namun bukannya segera melaporkan kejadian itu. Mereka memilih diam, mencoba menenangkan diri dan menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan yang tak bisa dihindari. "Jangan bicara tentang ini lagi," kata Najib dengan suara yang terdengar kosong. "Kita harus cepat pergi dari sini. Cepat!" Keempat lelaki itu melangkah pergi meninggalkan tubuh Rani yang berada di antara deretan tebu. Tanpa ada yang tahu, mereka berjanji untuk tidak pernah menyebutkan kejadian itu lagi, mengubur rasa bersalah mereka di kebun yang gelap dan sunyi. Namun meskipun mereka berusaha mengabaikan kenyataan, rasa takut dan penyesalan akan terus menghantui mereka, menunggu untuk datang kembali. Kebun tebu yang mereka tinggalkan bukanlah tempat yang aman. Itu adalah tempat yang menyimpan sesuatu cerita kelam yang belum berakhir. Setelah peristiwa mengerikan itu dan pemerkosaan itu, keempat teman lelaki Rani yaitu Najib, Rijal, Rian, dan Bagas terdiam. Perasaan terkejut dan ketakutan memenuhi pikiran mereka. Apa yang baru saja mereka lakukan terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa mereka hentikan. Namun bukannya mengakui perbuatan mereka, mereka memilih untuk menutup mata dan hati, mengubur rasa bersalah yang semakin menggerogoti mereka. Dengan langkah tergesa-gesa mereka meninggalkan kebun tebu, meninggalkan tubuh Rani yang berada di tanah tak bernyawa. Keempatnya berjanji untuk tidak membicarakan kejadian itu lagi. Setiap kali mereka bertemu, mereka hanya berbicara tentang hal-hal biasa, menghindari topik tentang Rani atau apa yang terjadi di kebun tebu. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melupakan, merasa bersalah dan ketakutan tidak pernah meninggalkan mereka. Malam-malam, mereka menjadi penuh mimpi buruk, dan ketegangan mulai terasa dalam setiap pertemuan mereka. Setiap angin yang berhembus atau suara aneh yang terdengar mengingatkan mereka pada kejadian itu. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Hari-hari berlalu, namun jasad Rani tidak ditemukan. Keluarga Rani mencari-cari ke seluruh penjuru desa, namun tidak ada jejak yang mengarah ke kebun tebu. Mereka bertanya kepada teman-teman Rani, namun semua orang nampak bingung dan tidak tahu apa-apa. Setiap hari keluarga Rani semakin cemas. Ibunya menangis, bertanya-tanya kemana anaknya pergi. Sementara ayahnya mengatur pencarian lebih luas, berharap menemukan anaknya yang hilang. Namun kebun tebu tetap menjadi tempat yang tidak terjamah, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang tidak ingin ditemukan. Desa yang biasanya tenang dan damai, kini mulai diliputi oleh perasaan cemas dan ketakutan. Orang-orang mulai berbicara bisik-bisik tentang hilangnya Rani. Beberapa penduduk desa bahkan mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar kebun tebu. Beberapa kali orang yang lewat dekat kebun itu mengaku mendengar suara tangisan. Tetapi saat mereka mencoba mencari sumbernya, tidak ada apa-apa. Suasana di desa semakin mencekam, dan rasa takut mulai menguasai setiap sudut. Namun di antara keempat lelaki itu, ada satu yang merasa bahwa kejadian itu belum berakhir. Najib yang paling dekat dengan Rani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika malam tiba,
ia sering terbangun dari tidurnya, tercekik oleh rasa takut yang mendalam. Kadang-kadang ia bisa merasakan ada yang mengawasi dari balik tirai jendela kamar tidurnya. Suara langkah kaki di luar rumah, suara bisikan dari angin malam, membuatnya terjaga dengan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Najib memutuskan untuk pergi ke kebun tebu, mencoba menghadapi ketakutannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa takut, namun saat ia mendekati kebun tebu, angin mulai berhembus dengan kencang, membuat dedaunan tebu bergoyang keras, seolah mengusirnya. Jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya terasa kaku, tetapi ia terus melangkah. Di tengah kebun tebu yang gelap, Najib tiba-tiba merasa ada yang mengikuti langkahnya. Langkah kaki itu pelan, seperti bayangan yang bergerak mengikuti setiap gerakannya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hening yang memenuhi udara. Namun ketakutannya semakin menjadi-jadi, dan saat ia berjalan lebih jauh, ia merasakan ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya sendiri mencoba menenangkan dirinya. Namun semakin ia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa ada yang mengikutinya. Diperkenankan dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut, berpakaian putih, berdiri di antara tumpukan tebu. Sosok itu menatap dengan mata kosong yang gelap, seolah menyimpan amarah yang mendalam. Najib terhenti. Mata membelalak, tak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Dalam hati dia tahu dia adalah Rani, arwahnya yang kini gentayangan mencari keadilan. Dengan tubuh gemetar, Najib mundur perlahan. Namun gambaran itu mengikuti langkahnya, tidak mengucapkan kata pun, hanya melihatnya dengan penuh dendam. Dalam kegelapan yang semakin pekat, suara bisikan angin terdengar jelas, seolah-olah suara itu memanggil namanya. Najib. Suara itu terdengar lembut, namun menakutkan. Najib berlari berusaha menjauhkan dirinya dari kebun tebu. Namun sosok itu terus mengikuti. Begitu ia tiba di pinggir kebun, sosok itu menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Najib dalam keadaan ketakutan yang mendalam. Ia kembali ke rumah dengan langkah terburu-buru, tetapi bayangan Rani yang tidak pernah ditemukan tetap mengikuti pikirannya. Ketakutannya semakin kuat, dan ia tahu bahwa ia dan teman-temannya harus menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Namun mereka belum tahu bahwa akan datang dan Rani, meskipun telah pergi, tidak akan pernah dilupakan. Desa itu yang semula tenang, kini penuh dengan ketakutan. Orang-orang mulai berbicara tentang suara tangisan yang datang dari kebun tebu. Dan di hati Najib, rasa bersalah semakin mendalam. Menyadari bahwa arwah Rani mungkin sudah bangkit untuk menuntut balas. Waktu terus berjalan, namun keempat lelaki itu tidak merasa tenang. Meskipun mereka berusaha melupakan kejadian mengerikan di kebun tebu, ketakutan yang semakin mendalam terus menghantui mereka. Setiap malam mereka merasakan ada yang mengintai atau mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka tanpa tahu dari mana asalnya. Ketika mereka berada di tempat yang sepi, udara tiba-tiba menjadi dingin dan bisikan halus seringkali terdengar, membuat jantung mereka itu berdebar kencang. Namun mereka tetap berusaha mengabaikan perasaan itu, mencoba menyembunyikan ketakutan yang menggerogoti pikiran mereka. Namun semakin lama perasaan itu semakin kuat. Rasa takut yang mereka coba tahan semakin menghantui mereka di setiap langkah. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat dari yang mereka bayangkan. Suatu malam setelah hari yang panjang, Rijal terbangun di tengah tidurnya. Ia merasa seperti ada yang mengganggu tidurnya. Sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya terasa kaku dan udara di kamar terasa begitu dingin. Ia mendengar suara lembut, seolah-olah seseorang yang sedang memanggil namanya.
Suara itu datang dari dekat, hampir berbisik di telinga. Rijal. Suara itu bersinggungan dengan nada yang akrab, namun penuh dengan kesedihan yang dalam. Rijal membuka matanya perlahan, dan seketika itu juga jantungnya hampir berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri sosok yang tak terlihat, namun terlihat sangat berbeda. Itu adalah Rani, gadis yang pernah menjadi teman atau sahabatnya, yang kini nampak berbeda dari sosok yang ia kenal. Matanya kosong, tak ada lagi cahaya kehidupan di sana. Hanya kekosongan yang di dalam. Wajahnya pucat pasi, seolah hidupnya telah ditarik begitu saja dari tubuhnya. Rambutnya yang panjang tergantung kusut di sekeliling wajahnya, menambah kesan menakutkan pada penampilannya. Rani menatap Rijal dengan mata yang penuh kebencian. Dan meskipun tak ada suara yang keluar, ia berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Rijal merasa tercekik oleh rasa takut yang begitu besar. Tubuhnya gemetar tidak bisa bergerak. Rani melangkah lebih dekat. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar di lantai kayu rumah Rijal. Kenapa kamu diam saja, Rijal? Suara Rani yang berbisik itu terdengar di telinganya, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahu siapa yang membunuhku? Rijal hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Rani, aku tidak tahu. Kata Rijal, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Namun Rani tetap diam, menatap dengan kebencian yang tidak terhingga, seolah-olah segala amarahnya terkumpul dalam mewujudkannya. Akhirnya suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih penuh kemarahan. Kalian semua harus membayar. Tiba-tiba tubuh Rani mulai menghilang. Hanya tersisanya yang menembus hati Rijal, menyisakan perasaan ngeri yang tidak terlukiskan. Rijal terbangun dengan panik, nafasnya memburu. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Kamarnya kosong, hanya suara detak jantungnya yang terdengar jelas di telinga. Namun, Rijal merasa takut. Takut itu tidak hilang. Ia tahu apa yang baru saja dialaminya bukan sekedar mimpi. Itu adalah peringatan. Rani, arwahnya telah bangkit. Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah Rani yang penuh kebencian terus membayangi pikirannya. Tidak ada keraguan lagi dalam dirinya Rani datang untuk menuntut balas. Semua perasaan bersalah yang dulu disembunyikan, kini mulai menghantui mereka satu demi satu. Mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa menghindari kenyataan. Begitu Rijal berusaha menenangkan diri, suara langkah kaki kembali terdengar di lorong rumahnya. Langkah itu pelan, namun terasa begitu dekat. Seolah-olah langkah itu mendekat tanpa bisa dihindari. Rijal menoleh ke pintu, membeku. Apakah ini Rani? Apakah dia datang lagi? Tiba-tiba pintu kamar Rijal terbuka perlahan. Kret. Dan di ambang pintu itu nampak sebuah bayangan gelap. Rijal. Suara Rani kembali terdengar, lembut namun penuh kebencian. Namun kali ini suara itu datang dari arah yang berbeda. Seolah-olah datang dari dalam tubuh Rijal sendiri, menggetarkan jantungnya. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Brak! Suara langkah kaki itu menghilang. Rijal terdiam, tubuhnya kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa waktu semakin dekat dan Rani dengan amarah yang tidak terkendali tidak akan membiarkan mereka lepas dari perbuatannya. Apa yang terjadi di kebun tebu itu telah ditemukan kembali. Rani tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Rijal merasa cemas dan takut akan apa yang ia alami semalam. Dengan perasaan hati yang masih bergemuruh, ia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, Najib, Rian, dan Bagas. Mereka semua duduk di sebuah warung kopi di desa.
tempat biasa mereka berkumpul untuk berbicara tentang hal-hal ringan. Namun kali ini, perasaan tegang membuat percakapan mereka tidak nyaman. Aku nggak tahu nih, harus mulai dari mana? Kata Rijal, suaranya masih bergetar. Tadi malam, aku melihat Rani. Arwahnya, dia gentayangan ke rumahku. Dia datang ke rumah. Rijal menceritakan apa yang terjadi semalam tentang sosok Rani yang nampak pucat dan penuh kebencian, tentang bisikan-bisikan yang memanggil namanya dan mengancamnya. Namun Najib, Rian, dan Bagas hanya saling memandang dengan ragu-ragu. Jal, itu pasti hanya mimpi buruk. Kamu tahu, kita semua sudah cukup stres dengan apa yang terjadi. Itu pasti karena perasaan bersalahmu, bukan? Kata Najib. Rian pun mengangguk. Kita semua merasa cemas, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kamu. Rani sudah pergi, Rijal. Kata Rian menambahkan. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran kali, Jal. Tidak ada yang aneh dengan itu semua. Bagas juga ikut nimbrung. Rijal di situ merasa terpojok. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekedar mimpi, tapi melihat reaksi teman-temannya yang tidak percaya, ia hanya bisa diam dan menelan rasa takutnya. Mereka mencoba membicarakan, tetapi Rijal bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Namun ketakutan yang ia rasakan semakin menggerogoti dirinya. Setiap malam, suasana terasa semakin mencekam. Benda-benda di rumah mereka mulai jatuh dengan sendirinya. Seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat yang menggerakkan mereka. Suara pintu yang terkunci terdengar terbuka dengan sendirinya. Dan jika mereka mencoba menguncinya kembali, itu akan terbuka lagi dalam hitungan menit. Terlebih lagi, mereka mendengar suara tangisan yang familiar, yang datang dari kejauhan. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu dari mana asalnya. Suara itu, suara tangisan Rani, terdengar setiap malam, membuat mereka terjaga dalam ketakutan. Itu bukan suara yang bisa diabaikan. Itu bukan suara dari mimpi. Itu nyata. Semakin lama suara tangisan itu semakin keras, semakin mendekat, seperti arwah yang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya mencari mereka. Suatu malam ketika Rijal sedang tidur di kamarnya, ia terbangun mendengar suara bisikan yang sama. Rijal, kalian semua harus membayar apa yang sudah kalian lakukan terhadapku. Kalian harus ingat itu. Suara itu kembali mengalun begitu dekat dengan telinga, membuatnya terjaga dengan nafas yang terengah-engah. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya, matanya berputar mencari sumber suara itu, namun hanya ada hening yang mencekam. Keesokan harinya, Najib merasakan sesuatu yang aneh saat ia sedang berjaga di ladang. Tiba-tiba, sebatang tebu yang ada di situ tanpa ada angin atau alasan yang jelas. Dia melangkah maju untuk memungutnya. Tetapi ketika dia melihat ke tanah, ada bekas jejak kaki yang nampak segar, seperti jejak kaki seorang wanita. Jejak yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Tanpa pikir panjang, Najib buru-buru berdiri dan pergi. Perasaan takut menyusup ke dalam dirinya. Di rumah Bagas, peristiwa yang lebih aneh terjadi. Pada malam yang sunyi, ia duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan lampu yang menyala terang. Tiba-tiba, lampu itu padam tanpa alasan yang jelas. Bagas segera berdiri untuk memeriksa saklar. Tetapi ketika lampu menyala kembali, bayangan seseorang nampak bergerak cepat di balik dinding. Rani, bisik Bagas. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di situ. Rian yang tinggal di ujung desa juga mulai merasakan hal yang sama. Di tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di luar rumahnya, meskipun tidak ada orang yang terlihat. Ketika ia membuka pintu, yang ia temui hanyalah kegelapan malam yang tidak berkunjung, seolah ada sesuatu yang menyembunyikan dirinya. Pada saat yang sama, angin-angin bertiup kencang, membuatnya terasa seperti ada tangan yang menyentuh dari belakang.
Seiring berjalannya waktu, rasa takut semakin menggerogoti mereka semua. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. Keempatnya mulai merasa bahwa apa yang mereka alami bukan hanya sekedar ketakutan atau mimpi buruk, melainkan suatu teror nyata dari arwah Rani yang bangkit untuk menuntut balas. Mereka mulai teringat akan kejadian di kebun tebu dan betapa mereka telah meninggalkan Rani dalam keadaan yang mengenaskan tanpa rasa tanggung jawab. Keempat teman itu merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Setiap malam, suara tangisan Rani terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan makin sering. Mereka tahu apapun yang mereka lakukan, arwah Rani akan terus mengejar mereka sampai mereka akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Arwah itu tak akan berhenti sampai balasannya terlaksanakan. Najib tidak bisa lagi menahan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Suara tangisan Rani yang tidak pernah berhenti serta kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini membuatnya merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang kutukan. Semua teman-temannya merasakan hal yang sama, namun Najib merasa harus melakukan sesuatu. Ia merasa terjebak dalam rasa bersalah yang tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Malam itu Najib memutuskan untuk kembali ke kebun tebu, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat ia dan teman-temannya meninggalkan Rani saat diperkosa dulu. Dengan langkah hati-hati, Najib melangkah menuju kebun tebu yang gelap. Malam itu, langit tertutup awan tebal menutupi cahaya bulan. Hanya suara angin yang terdengar menggoyangkan daun-daun tebu yang tinggi. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan membuat lapisan sekitarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kaki menahan langkahnya, memperingatkan untuk tidak melangkah lebih jauh. Saat ia semakin memasuki kebun, hawa dingin semakin membekukan tubuhnya. Najib merasakan seolah-olah ada yang mengikutinya, sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, pelan namun pasti, semakin mendekat. Jantung Najib berdetak kencang. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ketakutan mulai menguasai dirinya. Najib menoleh. Najib terbelalak. Tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, bahkan berteriak. Rani perlahan-lahan maju mendekat. Langkahnya begitu ringan, hampir tidak terdengar. Namun setiap langkah yang ia ambil, Najib merasakan beban yang semakin berat. Rasa takut yang melingkupi dirinya hampir membuatnya terjatuh. Tidak. Najib berusaha berbisik, tapi suaranya tidak keluar dengan jelas. Rani, aku... Namun belum sempat ia mengucapkan kata-kata lain, tangan dingin yang keras menyentuh pundaknya dari belakang. Najib terkejut dan berbalik dengan cepat. Namun yang ia temui bukanlah kegelapan atau angin malam. Wajah Rani muncul di hadapannya, begitu dekat. Seolah-olah wajah itu muncul dari kegelapan itu sendiri. Mata yang kosong menatap Najib dengan kebencian yang begitu mendalam. Kenapa kalian tidak mengakui kesalahan kalian setelah kau membunuh dan menikmati tubuhku? Suara Rani terdengar pelan, namun jelas. Seperti bisikan yang menusuk ke dalam ketakutan. Setiap kata yang keluar dari mulut Rani terasa seperti hukuman, seperti petaka yang harus ditanggungnya. Di situ Najib membeku. Semua perasaan bersalah yang telah ia coba sembunyikan selama ini kini muncul kembali, menyusup ke dalam pikirannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, minta maaf, atau mencoba menjelaskan. Namun mulutnya terasa terkunci. Hanya ketakutan yang membuat jantungnya berdebar. Kenapa kalian membiarkanku mati begitu saja? Kenapa kalian telah memukulku? Dan kenapa kalian telah menikmati tubuhku? Aku sudah menganggap kalian semua adalah temanku. Sekarang, kalian tidak bisa lari dari sini, Najib. Kalian semua akan mati. Tangan Rani yang dingin dan keras tiba-tiba mencengkram leher Najib.
mengguncangkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Najib merasakan nafasnya terhimpit, tubuhnya mulai lemas dan pandangannya mulai kabur. Ketakutannya semakin dalam, namun ia tidak bisa melawan. Ia merasa seolah-olah arwah Rani telah mengikatnya dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Namun saat tepat ketika Najib merasa nyawanya hampir melayang, tangan itu tiba-tiba menghilang. Najib terjatuh ke tanah dengan tubuh yang gemetar, berusaha menarik nafas dalam-dalam. Ia masih merasa dingin yang menggerogoti tubuhnya, namun kini ada kesunyian yang mencekam. Rani sudah tidak ada di hadapannya lagi. Najib memandang ke sekeliling, hanya ada kebun tebu yang luas dan gelap. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Tapi ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal yang bisa ia lupakan. Rani telah datang kepadanya, mengungkapkan amarah yang terpendam, dan sekarang Najib tahu, dia tidak bisa menghindari apa yang harus mereka hadapi. Rian pun mengalami hal yang sama. Rian seperti teman-temannya, telah berusaha untuk melanjutkan hidupnya setelah kejadian mengerikan di kebun tebu. Namun meskipun ia berusaha menjalani hari-harinya dengan normal, perasaan cemas dan ketakutan terus menghantuinya. Suara tangisan Rani yang selalu terdengar di malam hari dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu terasa seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti langkahnya. Suatu sore setelah selesai bekerja, Rian memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Jalan yang ia lewati adalah jalan sepi yang sudah dikenalnya sejak kecil. Dikelilingnya pepohonan dan ladang yang luas. Meski biasanya tidak ada yang aneh di sini, perasaan tidak nyaman tiba-tiba mendekat. Suatu perasaan tidak mengenakan, seolah ada sesuatu yang mengikuti jejak langkahnya. Rian menoleh berkali-kali, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia mencoba menepis ketakutannya dan melanjutkan langkahnya. Namun perasaan aneh itu semakin intens. Langkah kaki Rian semakin cepat dan jantungnya mulai berdegup kencang. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mendengar suara langkah-langkah di belakangnya, meskipun tidak ada orang yang bisa ia lihat, tapi dia merasa takut yang menguasai dirinya. Dan tiba-tiba di ujung jalan, Rian melihat sosok yang tak asing baginya. Itu adalah Rani. Sosok itu berdiri di tengah jalan di bawah cahaya rembulan yang suram. Wajahnya nampak pucat dan matanya kosong. Rian berhenti sejenak, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Rani hanya berdiri di sana, melihatnya dengan kosong dan penuh amarah. Rian, apa yang telah kalian lakukan terhadapku? Suara Rani terdengar, tapi bukan hanya dari mulut. Itu adalah gema yang terpantul di dalam kepala Rian. Berulang-ulang, seolah suara itu berasal dari segala arah. Setiap kata terasa seperti cambukan yang menambah rasa bersalah yang semakin dalam. Rian berusaha untuk melangkah mundur, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya mulai terasa kabur, seperti dunia yang terbalik. Suasana malam yang tenang berubah menjadi sangat menakutkan. Di balik wajah Rani yang pucat, ada kemarahan yang meluap-luap. Dan itu nampak seperti kutukan yang akan menghancurkannya. Kau sudah menikmati tubuhku, Rian. Kau sudah memukulku dengan kayu. Kenapa kau tidak mengatakan kepada orang tuaku kalau jasadku ada di dalam kebun tebu itu? Suara itu terdengar semakin keras, menggema di seluruh tubuh, merasuki setiap pikiran dan jantung Rian. Rian mencoba menahan ketakutannya, namun semakin dekat dengan Rani, semakin ia merasa tubuhnya lemah. Ada sesuatu yang menghisap energi dari dalam dirinya, membuatnya merasa tidak berdaya. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal-sengal. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ia sedang berjalan di atas pasir yang lengket, membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutannya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa berjam-jam itu, tubuh Rian terjatuh tertunduk di tanah. Ia tidak mampu melanjutkan langkahnya. Pandangannya kabur dan suara Rani terdengar semakin jauh, semakin menghilang,
meski gema suaranya tetap menggema di dalam kepalanya. Begitu Rani menghilang dari tempatnya, udara di sekitarnya berubah kembali normal. Namun Rian merasa seperti terbangun dari mimpi buruknya. Tubuhnya lemes, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan detak jantungnya masih belum stabil. Dengan susah payah, ia berdiri dan berlari secepat mungkin meninggalkan jalan sepi itu. Namun meskipun ia berlari, perasaan ketakutan dan penyesalan itu tetap menghantuinya. Rian tahu, seperti Najib, ia juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Rani masih ada, masih mengintai, dan masih menuntut balasan keempat temannya, yaitu Najib, Rijal, Bagas, dan dirinya tidak akan bisa menghindar dari kutukan ini. Mereka harus menghadapi apa yang telah mereka lakukan, dan tidak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri dari arwah Rani yang kini bangkit untuk menuntut pertanggungjawaban. Bagas, kalian telah meninggalkan aku di sana sendirian. Mati dibunuh oleh kalian semua. Dan kalian tidak ada yang peduli dengan penderitaanku. Akui kesalahanmu, Bagas. Kamu tidak bisa lari dari dosa ini. Tidak ada tempat yang aman buat kamu. Tidak, Rani. Kamu sudah mati. Kenapa kau ada di sini? Bagas merasa tubuhnya semakin tidak berdaya, nafasnya semakin sesak, dan pikirannya semakin gelap. Rasa bersalahnya semakin mencekam, dan ia tidak bisa melarikan diri. Ia ingin berteriak meminta maaf, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Semua yang bisa ia lakukan hanya mendengarkan dan merasakan penderitaan yang datang dari arwah Rani. Akui kesalahanmu, Bagas. Rani berkata dengan suara yang semakin keras, dan udara di sekitar Bagas semakin terasa padat dan menyesakkan. Dan tiba-tiba udara itu berhenti. Ketika ia mengangkat tubuhnya, Rani sudah tidak ada lagi di hadapannya. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang sepi. Namun perasaan takut tetap membekas di dalam hati Bagas. Rani telah menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman, dan Bagas tahu bahwa ia dan teman-temannya tidak akan pernah bisa melupakan dosa yang telah mereka lakukan. Namun, ada satu hal yang pasti. Rani tidak akan berhenti. Mereka harus mengatasi kesalahan mereka, atau selamanya akan terjebak dalam ketakutan yang tidak pernah berakhir. Setelah pengalaman mengerikan yang dialami teman-temannya, Najib tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bersalah yang terus menggerogoti dirinya. Semua peristiwa yang terjadi, mulai dari suara Rani yang mengganggu malam-malam, hingga penampakan-penampakan yang mengerikan yang menghantui setiap langkah mereka, telah membuka mata Najib. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi. Perasaan bersalah itu semakin mencekiknya. Dan ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meredakan ketakutannya adalah dengan mengungkapkan semuanya. Malam itu, Najib memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Rani. Ia tahu ini bukanlah hal yang mudah, dan tidak ada jaminan bahwa apa yang ia lakukan akan menghapus dosa-dosanya. Namun, ia tidak bisa melanjutkan hidupnya dalam ketakutan, merasa bahwa arwah Rani selalu mengintai di balik setiap sudut. Najib merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dengan langkah berat, Najib berjalan menuju rumah Rani. Desa yang biasanya terasa aman, kini terasa mencekam. Jalan setapak yang ia lalui terasa semakin sunyi, dan hanya suara angin yang terdengar di malam yang gelap. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang tertahan. Namun ia harus maju, meski rasa takut semakin menghantui dirinya. Saat ia tiba di depan rumah Rani, sebuah perasaan aneh langsung menyerangnya. Rumah Rani nampak sunyi, gelap, dan seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun ada sesuatu yang terasa hangat, kuat, seperti ada kekuatan tidak terlihat yang mengawasinya. Najib merasakan hawa dingin yang tiba-tiba membuat tubuhnya itu gemetar. Tiba-tiba dari dalam kegelapan, muncullah sosok yang sudah sangat dikenalnya. Itu adalah Rani,
dengan wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, dan memancarkan begitu tajam dengan penuh kebencian. Rani berdiri di depan rumahnya, matanya menatap langsung ke arah Najib, dan tubuhnya seolah melayang di atas tanah. Kehadiran Rani sangat kuat, dan Najib merasa seolah-olah semua udara di sekitar mereka itu berhenti. Najib terdiam, tidak mampu bergerak. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa berhenti di tenggorokan. Ia hanya bisa memandang Rani yang kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi penuh kebencian. Sebuah rasa bersalah yang tidak terungkapkan menghancurkan hatinya. Ia ingin meminta maaf, mengakui kesalahannya, tetapi suara Rani lebih dulu memecah keheningan. Kenapa kamu baru datang, Najib? Kenapa baru sekarang kamu datang untuk mengakui semua setelah aku mati begitu tragis? Najib merasa tubuhnya tercekik oleh kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa ia lari darinya. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu berat. Najib menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Rani lebih lama. Aku menyesal, Rani. Aku menyesal. Aku tahu kami salah. Aku tahu kami tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin meminta maaf. Aku tidak bisa lari lagi, Rani. Aku tahu aku harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Namun Rani hanya berdiam diri. Wajahnya yang pucat tetap tidak bergerak. Matanya kosong, seperti memandang sesuatu yang jauh di luar dirinya. Kenapa baru sekarang, Najib? Kenapa kalian hanya bisa datang setelah aku mati? Setelah kalian semua membiarkan aku sendirian di hutan setelah kau nikmati tubuhku tanpa rasa penyesalan. Najib merasa tubuhnya terhimpit oleh rasa bersalah yang tidak terkatakan. Seakan setiap kata yang keluar dari mulut Rani adalah cambukan yang menghancurkan seluruh jiwa. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur karena semua penyesalan yang ia simpan begitu lama. Kalian mengabaikanku, dan kini aku menuntut tanggung jawab kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosa ini. Kalian semua akan merasakannya. Najib terjatuh di depan rumah itu, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena penyesalan yang sangat dalam. Ia merasa seolah-olah Rani berdiri di atas dirinya, tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, meskipun ia merasa sangat terhimpit oleh rasa bersalah, Najib tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju penebusan. Ia harus menghadapinya untuk Rani, untuk dirinya, dan untuk teman-temannya yang juga terperangkap dalam kutukan ini. Maafkan kami, Rani. Kami salah. Kami tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi kami harus menghadapimu, kata Najib, suara penuh tangisan. Namun sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, Rani menghilang begitu saja, membiarkan Najib mengingat di depan rumah yang kini terasa semakin sunyi dan mengerikan. Namun meskipun Rani telah pergi, perasaan bersalah yang sangat mendalam tetap menggantung di dalam hati Najib, seolah-olah kutukan itu baru saja dimulai. Najib merasa dirinya semakin terhimpit, meskipun ia sudah berusaha untuk mengakui kesalahannya. Rasa bersalah itu tidak hilang. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rani dengan mengosongkannya muncul di dalam pikirannya. Ketika ia berjalan di jalan desa, seolah-olah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Ia merasa seolah-olah bayangannya sendiri mengikutinya, memandanginya dengan kebencian yang sama. Rijal pun juga merasakan hal yang sama. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasa ada yang memperhatikan. Ia sering mendengar suara Rani memanggil namanya, meminta untuk menghadapinya. Tetapi setiap kali ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa, meskipun dia tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya. Dia tidak bisa menyingkirkannya,
Ketakutan itu semakin merasuk dalam setiap inci tubuhnya. Suatu malam mereka semua bertemu di rumah Najib. Mereka duduk bersama. Terlihat letih dan tertekan, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong, seolah-olah ada beban yang terlalu berat untuk dibawa. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak dan ketakutan mereka sudah mencapai puncaknya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Rani tidak akan berhenti. Kita tidak akan bisa melanjutkan hidup kami seperti biasa. Kita sudah mengabaikan dia, membiarkan dia mati tanpa ada yang peduli. Sekarang kita harus menghadapi konsekuensinya, kata Najib dengan bergetar. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan, jawab Rijal, suaranya penuh kekhawatiran. Setiap malam dia datang. Aku mendengar suaranya. Aku melihat wajahnya di bayang-bayang. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melupakan apa yang telah kita lakukan, kata Najib. Rian pun menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku ingin semua ini berakhir, tapi bagaimana bisa kita mengakhiri ini? Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan yang tidak bisa diperbaiki? Kata Rian. Bagas yang biasanya lebih keras kepala kini hanya bisa diam, tenggelam dalam pikiran. Ketakutan telah mengubah dirinya menjadi sosok yang rapuh. Aku merasa seolah-olah kita sudah dikutuk. Seperti ada sesuatu yang terhindarkan. Apapun yang kita lakukan, kita akan selalu dihantui. Keempat pria itu merasa terperangkap dalam kutukan yang mereka buat sendiri. Tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan tawa, persahabatan, dan kebebasan, kini telah berubah menjadi sebuah misteri yang terus-menerus mereka tidak bisa lagi menikmati hal-hal sederhana, karena bayang-bayang Rani selalu ada di sekitar mereka. Setiap detik terasa begitu berat. Mereka mulai merasakan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Penyesalan mengalir deras dalam diri mereka, namun mereka tahu bahwa penyesalan itu tidak akan cukup untuk menghapuskan dosa yang telah mereka lakukan. Malam demi malam, mereka merasa semakin terlindungi, seperti ada dinding yang terlihat yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Keberadaan mereka di dunia ini semakin terasa sia-sia, dan tidak ada yang bisa mengakhiri penderitaan mereka. Rani tidak hanya menghantui mereka di dunia nyata, tetapi juga di dalam pikiran mereka. Setiap sudut, setiap bayangan, dan setiap suara yang mereka dengar, bahwa mereka kembali pada hari itu, hari yang mereka ingkari. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan penyesalan mereka adalah beban yang harus mereka pikul selamanya. Najib, Rijal, Rian, dan Bagas berkumpul dengan penuh kecemasan. Di sebuah tempat terpencil, jauh dari mata orang, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup lagi dalam ketakutan yang menghantui setiap langkah mereka. Setelah bertahun-tahun dilanda rasa bersalah dan teror yang tiada habisnya, mereka memutuskan untuk mencari cara mengakhiri penderitaan ini. Mereka berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan mereka, untuk menghindari kehancuran yang semakin mendekat. Namun saat mereka mulai berbicara tentang penyesalan dan kemungkinan untuk menyelesaikan kutukan yang ada, sesuatu yang aneh pun terjadi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dengan keras, seolah-olah bumi itu sendiri tidak akan membiarkan mereka tetap berdiri dengan tenang. Langit yang gelap nampak semakin pekat dan udara terasa semakin berat, seolah alam semesta menahan nafasnya. Tiba-tiba dari dalam kegelapan yang semakin pekat, muncul sosok yang sudah lama mereka takutkan. Rani dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong yang penuh kebencian, berdiri menghadap mereka. Semua lampu yang ada di sekitar mereka padam dalam sekedap. Kalian harus membayar harga yang setimpal. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghindar,
Keempat pria itu teringat rasa takut mereka semakin menguasai tubuh dan pikiran mereka. Mereka merasa terhimpit oleh penyesalan yang mendalam, namun tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang mereka lakukan untuk menghindari Rani, semua usaha untuk memperbaiki kesalahan mereka hanya terasa sia-sia di hadapan arwah yang telah bangkit itu. Sebelum mereka berkata apapun, tanah di sekitar mereka mulai bergerak. Tanah yang keras tiba-tiba terbuka, menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan mereka. Mereka berusaha lari, namun tubuh mereka seperti terkunci, terperangkap oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mereka berteriak, tapi suara mereka seolah-olah menghilang dalam angin malam yang sangat kencang. Tanah di bawah mereka terus berguncang, dan dalam sekejap, tubuh mereka mulai tenggelam ke dalam tanah yang terbuka itu. Mereka merasakan sensasi terhimpit, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menarik mereka dari dalam, menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Apa yang kalian lakukan padaku tidak akan pernah termaafkan. Suara Rani terdengar lebih keras, mengiringi penurunan tubuh mereka ke dalam tanah. Suara itu seperti dentingan logam yang menghujam telinga mereka. Semakin dalam, semakin menghantui. Kalian tidak bisa melarikan diri dari takdir kalian. Aku akan membawa kalian semua ke dalam kuburku. Dan kalian akan merasakan penderitaan yang aku alami. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari kutukan ini. Saat tanah terus menelannya, pria keempat itu hanya bisa merasakan penyesalan yang semakin dalam. Mereka tahu pada saat itu mereka telah benar-benar terjebak dalam takdir yang tidak terhindarkan, dan mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kematian yang mengintai, yang kini telah datang untuk menuntut balas. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan di kebun tebu, penduduk desa mulai merasa cemas dengan hilangnya 4 pemuda itu, yaitu Najib, Rijal, Rian, dan Bagas, yang telah lama dikenal di desa, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarga mereka yang panik mulai mencari, tetapi tidak ada yang tahu pasti di mana mereka berada. Suasana di desa menjadi tegang dan setiap orang mulai merasa ketakutan yang tidak terungkapkan. Namun pada suatu pagi yang cerah, ketika beberapa warga desa memutuskan untuk mencari di kebun tebu tempat mereka biasa bekerja, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di tengah kebun tebu yang lebat dan gelap. Jasad keempat pemuda itu ditemukan terperangkap dalam tanah yang terbuka. Mereka berada dalam posisi yang aneh, seolah-olah tubuh mereka terperangkap dalam pelukan tanah yang keras dan dalam. Wajah mereka pucat pasi dan tubuh mereka nampak kaku, seperti telah mati beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun beberapa orang mengaku mendengar suara tawa perempuan di malam hari. Tawa yang tidak biasa. Tawa yang menyeramkan dan penuh kebencian. Itu yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari kebun tebu. Namun tidak ada yang berani pergi ke sana pada malam hari. Penduduk desa hanya bisa berbisik tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Keempat lelaki itu yang dulu penuh dengan kehidupan dan tawa, kini tidak lebih dari kenangan buruk yang menghantui desa itu. Mereka tidak pernah bisa melarikan diri dari dosa yang mereka perbuat. Desa itu akan selalu teringat oleh kisah horor tentang Rani, gadis yang tak akan pernah dilupakan, arwahnya yang tidak pernah mendapatkan keadilan selama hidup, akhirnya menemukan jalan untuk membalas dendam, membuat setiap sudut desa itu terasa dingin dan penuh kegelapan. Meskipun jasad keempat temannya itu ditemukan, mereka tidak pernah benar-benar bebas. Sebuah kutukan yang akan terus membayangi mereka. Sebuah pelajaran yang diberikan oleh Rani yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mendengar kisahnya. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.